Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yorisri Amelia dengan NIM 2401072025 dari kelas 2C di 3 akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat form penjualan dan juga pembelian hingga mempostingnya. Baiklah, yang pertama kita akan membuat form pembelian. Pertama kita bisa klik create. Lalu kita pilih form design. Kita klik kanan, kita pilih form header dan footer. Di bagian form header kita bisa beri label. Kita tulis form pembelian. Bisa kita edit terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik text box. Kita copy saja menjadi 7 buah. Setelah itu kita ganti namanya menjadi nomor bukti, tanggal, keterangan, kode supplier, nama supplier, alamat, dan telepon. Ini bisa kita atur dulu jaraknya. Setelah itu di bagian unbound-nya kita bisa ganti, kita pilih other, kita ganti namanya menjadi no bukti. Yang ini kita ganti juga menjadi txt tanggal. Untuk tanggal, formatnya kita ganti ke medium date. Selanjutnya keterangan kita ganti juga menjadi txt keterangan. Yang di kode supplier kita ganti juga menjadi txt kode supplier.
Di bagian kode supplier ini, kita klik kanan, kita pilih change to combo box. Kita pilih data, raw source-nya kita ganti ke supplier. Lanjut ke nama supplier, kita ganti juga menjadi txt nama. Alamat juga kita ganti txt alamat. Telepon juga kita ganti menjadi txt telepon. Selalu itu kita bisa kita rapikan dulu ini. Satu, kita pergi ke form footer. Kita pilih button. Ini bisa kita cancel. Kita ganti namanya menjadi posting. Yang di sini juga kita ganti namanya menjadi GMD posting. Lalu kita ambil text box. Kita rapikan dulu. Terus kita copy aja menjadi 3 buah. Terus kita ganti namanya menjadi grand total. Yang ini pembayaran. Yang ini hutang. Lalu di bagian unbound-nya kita ganti juga namanya. Kita ganti namanya menjadi txt grand total. txt grand total. Lalu di sini kita buatkan rumusnya F pembelian D tanda seru txt subtotal. Lanjut ke sini kita ganti juga namanya menjadi txt pembayaran. Di sini kita ganti juga namanya menjadi txt hutang. Kita buatkan juga rumusnya sama dengan grand total dikurang pembayaran. Sama dengan txt grand total dikurang txt pembayaran.
Setelah itu kita pergi ke sini, ke bagian detail. Kita isi subform. Ini bisa kita pilih next. Terus untuk tabel atau queries-nya kita bisa pilih TMP pembelian D. Kita pindahkan semuanya kecuali ID. Kita pilih next. Kita buat namanya menjadi F pembelian D. F pembelian D. Lalu kita finish. Nah, yang nama di atas ini bisa kita silang aja. Kita rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya di bagian nama item kita bisa maksudnya di kode item kita bisa klik kanan, kita pilih change to combo box. Nah, kita bisa pergi ke data, raw source-nya kita pilih inventory. Setelah itu kita simpan dahulu. Kita simpan, lalu untuk formnya kita bikin namanya pembelian pembelian. Nah, lalu kita oke-kan. Bisa kita view terlebih dahulu. Apakah ini sudah muncul atau belum? Sudah. Lalu kita kembali, kita desain view. Terus kita pergi ke form header, kita klik yang unbound kode supplier. Terus kita formatnya kita ganti, kolom count-nya kita ganti 2. Terus kolom width-nya 2 cm, 5 cm. Setelah itu list width-nya 7 cm. Bagian detail yang subformnya yang kode item yang kode unbound kode itemnya kita pilih other. Terus kita tab indeksnya kita ganti menjadi 0. Untuk mengkonekkan kode supplier, masukkan codingannya. Kita pilih kode supplier, unbound kode supplier. Setelah itu kita pilih event. After update, kita pilih kode boulder. Sebelum itu kita bisa after update
kita pilih kode builder. Klik OK. Karena sebelumnya udah dipersiapkan codingan, jadi kita bisa langsung copy saja. Kita simpan terlebih dahulu. Kita compile aman-aman saja, lalu kita kembali. Setelah itu di bagian detailnya, kita klik kode item, unbound kode item, kita pilih formatnya, kolom count-nya sama seperti tadi, kita ganti jadi 2, kolom width-nya 2 cm, 2 cm dan 5 cm. 5 cm. Lalu list width-nya kita ganti menjadi 7 cm. Klik event, pilih after update. Tekan kode builder, klik OK. Untuk codingannya sudah ada, jadi kita tinggal mengcopy saja untuk mempersingkat waktu. Kita Ctrl V, kita simpan, lalu kita debug, compile, dan aman-aman saja, lalu kita kembali lagi ke sini. Setelah itu, kita bisa lihat, kita view terlebih dahulu. Kita view apakah sudah connect atau belum. Ternyata ini sudah connect. Kembali kita di send view. Untuk di bagian detailnya, di subform yang bagian form footernya kita tarik ke bawah. Kita pilih text box 1 buah. Kita bikin di sini subtotal. Lalu di sini kita ganti juga sama dengan sum buka kurung subtotal. Lalu kita pilih other. Other ini kita ganti juga namanya menjadi txt subtotal.
bisa kita view, lalu kita buat di sini nomor buktinya kita isi PI001. Untuk tanggalnya bisa tanggal 1 saja, keterangan pembelian kredit. Lalu kita desain view lagi untuk di bagian detail yang di subformnya satuan dan harga beli kita ganti formatnya menjadi standar. Satunya udah, terus di CTY-nya atau kuantitas kita pilih event, kita pilih after update, kode builder. Oke, terus kita masukkan codingannya. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa salin saja codingan dari yang sebelumnya. Terus C, kita Ctrl V, lalu kita simpan, kita debug, kita compile, lalu aman-aman saja kita kembali. Terus yang harga beli sama seperti tadi, pilih event, pilih after update, pilih kode builder. Klik OK. Lalu kita masukkan codingannya. Kita simpan, kita debug, lalu kita compile. Lalu kita kembali ke sini. Maaf, tadi ada yang ketinggalan di subtotal. Di subtotal ini kita pilih formatnya standar. Formatnya standar, lalu di bagian form footer yang di bagian unbound pembayaran, grand total, dan hutang, kita ganti formatnya ke standar. Di pembayaran kita pilih data. Setelah itu default value-nya kita buat menjadi 0. Kita simpan. Setelah itu kita pergi ke nih, ke posting, klik kanan, kita pilih build event, kode builder, oke. Terus kita masukkan codingannya. Kita simpan, lalu kita debug, kita compile. Mana-mana saja, lalu kita kembali. Bisa kita view. Kita masukkan kuantitasnya. Di sini masih error. Coba kita cari tahu di mana salahnya. Di sini kita lupa menambahkan
Kita ulang saja dari awal. Sama dengan F pembelian D, pembelian D, tanda seru, DXT subtotal. Lalu kita simpan. Lalu kita coba view. Nah, sudah bisa. Selanjutnya kuantitasnya kita isi 30. 30, terus harga belinya 500.000. Ini 30 juga. Ini harga belinya 800.000. Ini juga 30 kuantitasnya. Harga belinya 500.000. Subtotalnya 15. Untuk pembayaran bisa kita buat pembayarannya bisa kita buat 10 juta. Coba kita posting ya. Nah, transaksi berhasil diposting. Coba kita lihat di jurnal D. Apakah terposting? Terposting di jurnal H. Pembelian H. Pembelian H. Pembelian D. Terus di register hutang. Nah, yang untuk pembelian sudah berhasil. Selanjutnya kita membuat form penjualan. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat form penjualan. Pertama kita create form design, klik kanan, pilih form header dan footer. Di bagian form header bisa kita beri label juga. Kita isi form penjualan. Bisa kita edit terlebih dahulu. Kita kasih text box. Kita copy sebanyak 7 buah. Lalu kita rapikan. Kita ganti namanya menjadi nol bukti. Tanggal, keterangan,
kode pelanggan, nama, alamat, dan telepon. Di bagian unboundnya kita ganti di other. Kita ganti jadi txt no bukti. Yang ini txt tanggal. Txt keterangan. Txt kode pelanggan. Txt nama. Txt alamat. Txt telepon. Di unbound tanggal tadi kita ganti juga formatnya menjadi medium depth. Selanjutnya kita pergi ke form footer. Kita pilih button, cancel, lalu kita ganti namanya di sini menjadi posting. Di other-nya juga kita ganti menjadi cmd posting. Lalu pilih text box. Kita rapikan dulu. Kita copy. Di sini kita buat grand total. Pembayaran. Di sini piutang. Kita rubah other-nya menjadi txt grand total. Ini txt pembayaran. Txt piutang. Selanjutnya kita pergi ke detail. Di detail kita ambil subform. Ini bisa kita tekan next. Selanjutnya kita ambil yang table queries-nya kita ambil tmp penjualan D. Kita pindahkan semuanya kecuali ID. Lalu kita pilih next. Kita buat namanya F penjualan huruf besar semuanya ya.
penjualan D. Lalu kita finish. Nah, yang ini bisa kita hapus saja. Terus kita edit yang bagian ini. Terus kita kembali ke bagian header. Kita klik unbound kode pelanggan, kita klik kanan, kita pilih change to combo box. Itu kita pergi ke data, raw source-nya kita ganti sama pelanggan. Setelah itu kita ganti formatnya, kolom count-nya 2, kolom width-nya 2 cm, dan 5 cm. List width-nya 7. Lalu kita pergi ke event, after update, dan kode builder, klik OK. Untuk menghemat waktu, kita bisa copy saja coding yang sudah ada sebelumnya. Ctrl V, lalu kita simpan. Kita simpan, lalu kita debug, kita compile. Aman-aman saja, berarti tidak ada yang salah. Terus kita kembali ke form. Selanjutnya kita ke subform. Kita klik kanan, unbound kode item, kita pilih change to combo box. Setelah itu kita pergi ke data, raw source-nya kita ganti menjadi inventory. Di other, tab index-nya kita ganti menjadi 5. Formatnya kita ganti juga, kolom count-nya 2, kolom width-nya 2 cm, list width-nya 7 cm. Terus kita pergi ke event, kita pilih after update, kode builder, dan OK. Untuk mempersingkat waktu, kita copy saja coding yang sudah ada sebelumnya. Kita
Kita simpan, lalu kita debug, kita compile. Aman-aman saja, lalu kita kembali ke form. Untuk satuan kita ya, atau kuantitas dan harga jual dan subtotal, formatnya kita ganti menjadi standar. Di subform yang bagian form footernya kita isi dengan di bagian form footer yang ada di dalam subform kita buat text box. Kita ganti namanya menjadi grand total. Unbound-nya sama dengan sum buka kurung subtotal. Other-nya kita ganti txt grand total. Kita kembali ke komputer. Ini terlalu kepanjangan. Bisa kita ke atasin saja. Yang pembayaran kita pergi ke data, terus di value-nya kita buat 0. Untuk grand total, kita masukkan rumus sama dengan F penjualan D, tanda seru txt grand total. F penjualan D tanda seru txt grand total. Selanjutnya piutang sama dengan txt grand total dikurang dengan txt pembayaran. Lalu kita view terlebih dahulu. Coba kita view dulu. Kita bikin nomor buktinya SJ001. Tanggalnya kita isi tanggal 1. Keterangan penjualan kredit. Kode pelanggannya kita masukkan. Terkonek. Selanjutnya kita desain view. Kita balik ke form detail. Kita klik unbound kode item. Lalu kita pilih Coba kita cek terlebih dahulu apakah codingan kode item ini terkonek atau tidak. Kita desain view terlebih dahulu. Kita lihat. Nah, ternyata sudah terkonek yang di kode item. Langsung saja kita desain view. Selanjutnya kita klik harga jual yang ada di subform tadi. Harga jual kita klik, lalu kita pilih event, kita pilih after update, kita pilih kode builder. Lalu kita oke.
Langsung saja kita copy codingannya. Kita Ctrl V. Kita simpan. Kita simpan, lalu kita debug, kita compile. Nah, aman-aman saja. Selanjutnya kita lakukan pada kuantitas juga. Sama, kita pilih event, terus kita after update, kode builder, terus kita oke-kan. Kita masukkan codingannya. Untuk mempersingkat waktu, bisa kita copy saja codingannya yang sudah disiapkan. Kita Ctrl V, lalu kita simpan, debug, dan kita compile. Aman-aman saja. Lalu kita kembali. Kita simpan. Setelah itu coba kita view. Kita isi kuantitasnya 10. Semuanya 10. Selanjutnya pembayaran kita isi 5 juta. Lalu kita kembali desain view. Kita klik kanan di bagian posting, lalu kita build event. Kita pilih kode builder. Oke, lalu kita copy saja codingan sebelumnya. Kita Ctrl C, lalu kita copy. Selanjutnya kita simpan, kita debug, kita compile. Aman-aman saja, lalu kita kembali ke sini, kita simpan, lalu kita view. Nah, coba kita posting apakah berhasil atau tidak. Oke, berhasil. Transaksi berhasil di posting. Oke, terus kita lihat di jurnal D apakah benar-benar ke posting. Jurnal H, pembelian H, register piutang, dan di key journal. Balance, di key journalnya balance. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.